Baik teman-teman yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membuka Alkitab kita, terlebih dahulu kita mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Segala dan puji syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu pada saat ini Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin membuka Alkitab kami serta belajar untuk merenungkannya. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mengerti serta memahami akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Dikau di surga, haleluya, amin. Teman-teman yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita yaitu di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-25, ayat yang pertama hingga yang ke-13. Saya baca ulang lagi, yaitu Matius pasal yang ke-25, ayat yang pertama hingga yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema yaitu gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Saya akan membaca untuk kita. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan membeli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Ayat yang terakhir. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Teman-teman yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini menjelaskan yaitu mengenai gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kenapa sih gadis bodoh kok berpasangan dengan gadis yang bijaksana? Kenapa enggak yang pintar aja gitu? Sebenarnya lawan kata antonim bodoh itu adalah pintar. Kenapa di sini kok bijaksana? Tetapi teman-teman yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bijaksana ini menekankan orang yang bijaksana otomatis dia udah pintar. Orang yang pintar belum tentu dia bijaksana. Di sini menekankan kepada kita mengenai gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Berkata gadis-gadis, berarti dia itu lebih dari satu orang. Di sini sudah menjelaskan 10 gadis. Berarti dibagi atas 2 karena ada yang bodoh, ada yang pintar. 5 di antaranya bodoh dan 5 di antaranya pintar dan atau bijaksana. Teman-teman yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di mana membedakan mereka yang bodoh, di mana membedakan mereka yang bijaksana? Mari kita lihat ayat yang kedua. 5 di antaranya bodoh dan 5 di antaranya bijaksana. Ayat yang ketiga, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ayat yang keempat, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Di sini menjelaskan kepada kita, di sini menerangkan kepada kita bahwa mereka ada yang bodoh, ada yang bijaksana. Yang bodoh itu mereka hanya membawa pelita tetapi tidak membawa minyak di dalam persiapan mereka, di dalam buli-buli mereka. Mereka hanya membawa minyak, mereka hanya membawa pelita, tidak membawa minyak. Padahal mereka sadar suatu saat
mempelai laki-laki itu akan datang. Tetapi mereka tidak mengetahui akan jam berapa, akan hari berapa, apakah mempelai laki-lakinya datang tengah malam atau kapan. Tetapi mereka tahu kapan mempelai laki-laki itu akan datang. Dan mereka tidak mengetahui waktunya. Di sini menjelaskan yaitu tentang gadis yang bijaksana. Mereka sadar akan mempelai laki-laki itu datang, tetapi mereka tidak tahu kapan waktu, apakah tengah malam, apakah jam berapa mempelai laki-laki itu datang. Makanya mereka mempersiapkan segala sesuatu, bukan hanya pelita yang mereka bawa, tetapi minyak di dalam buli-buli mereka. Ayat yang kelima, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Di sini menjelaskan karena mempelai laki-laki tidak datang. Di sini menekankan karena mereka tidak mengetahui kapan mempelai itu datang, jam berapa, apakah tengah malam mempelai laki-laki itu datang. Makanya mereka yang gadis-gadis yang bijaksana itu membawa minyak juga membawa minyak di dalam buli-buli mereka, bukan hanya membawa pelita. Tetapi gadis yang bodoh ini membawa pelita saja, tidak membawa minyak. Maka setelah datang di tengah malam, datang mempelai laki-laki itu, dan pelita mereka gadis-gadis yang bijaksana itu masih tersedia karena ada minyaknya. Sedangkan gadis yang bodoh ini tidak tersedia. Sedangkan gadis yang bodoh ini mereka pelitanya hampir padam. Mari kita lihat ayat yang ke-6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Ayat yang ke-7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami minyak sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Inilah dampak gadis yang tidak bijaksana. Mereka hanya membawa pelita, dampaknya pelita mereka hampir padam. Apa jawaban gadis-gadis yang bijaksana? Kita lihat ayat yang ke-9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kamu dan untuk kami. Karena mereka mempersiapkan segala sesuatu yang harusnya mereka butuhkan, maka mereka tidak khawatir lagi, maka mereka tidak mencari-cari lagi. Maka gadis-gadis yang bodoh itu disuruh gadis bijaksana ini mencari keluar ke warung kemana dia membeli minyak tersebut. Setelah gadis yang bodoh ini pergi ke warung atau penjual minyak, maka datanglah mempelai laki-laki. Setelah mempelai laki-laki itu datang, maka pintu itu ditutup. Setelah pintu itu ditutup, maka datanglah kelima gadis yang bodoh ini. Maka ia berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Apa jawaban Tuan itu? Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Dia tidak mengenal kelima gadis yang bodoh itu. Karena itu teman-teman, marilah pesan di sini yaitu marilah berjaga-jaga dan berwaspadalah. Sebab kita tidak tahu kapan hari, kapan waktu Tuhan itu datang kepada kita untuk menjemput kita. Tuhan itu berpesan kepada kita, berjaga-jagalah. Sebab kita tidak tahu kapan hari dan kapan waktu Tuhan itu datang. Kita tahu Tuhan pasti datang kali yang kedua, tetapi kita tidak tahu waktunya kapan. Marilah kita meneladani, marilah kita mencontohi, marilah kita mengikuti jejak-jejak gadis yang bijaksana ini. Jangan kita mengikuti gadis yang bodoh itu. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Segala dan puji syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu pada saat ini Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberkati firman-Mu. Berkati kami Tuhan, sehingga firman-Mu yang kami dengarkan tadi dan yang kami pelajari tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat tertanam di dalam kehidupan kami serta bertumbuh di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Pakailah hidup kami seterusnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Amin.